Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Suparti, Magister Sains, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenankan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi embriogenesis pada spermatofita, mata kuliah embriologi tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Latifah Dwi Rosanti dengan NIM A420200090, lalu Novelia Putri dengan NIM A420200092, lalu Andrea Putri dengan NIM A420200093, lalu Mutiara Latifasani dengan NIM A420200094, dan yang terakhir yaitu Sheila Latifah Himam dengan NIM A420200095. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh para penyaji. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Silahkan. Embryogenesis gimnosperma. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka selalu dengan cara anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sehari jatuh langsung pada bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang, kira-kira 1 tahun. Pembuahan yang terjadi pada gimnosperma disebut pembuahan tunggal, di mana setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Embryogenesis gimnosperma dimulai dari masa proembrio. Pertama, zigot hasil fertilisasi memiliki perubahan ukuran menjadi bertambah besar. Nukleus melepaskan diri dan menghasilkan ratusan nukleus. Sel bentukan suspensor. Yang pertama, sel puncak atau yang terletak di belakang apeks memanjang, mendorong kelompok sel di depannya mencapai ujung archegonium. Yang ketiga, menuju jaringan nutrisi atau protalus betina. Suspensor atau sel yang memanjang tadi akan terus memanjang, yang akan membentuk struktur melingkar, panjang, dan berliku. Selanjutnya, diferensiasi embrio. Slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, diferensiasi embrio. Embrio secara bertahap akan mengalami diferensiasi yang menghasilkan 2 kotiledon, plumulus, dan radikel. Selanjutnya, pembentukan biji. Pertama, di dalam lapisan benih terdapat protalus betina, menghasilkan endosperma. Embrio memperpanjang biji. Suspensor didorong menuju ujung mikrofil, yang berkembang koleoriza pada ujung radikula embrio. Koleoriza berfungsi melindungi ujung radikel yang halus dan pecah saat perkecambahan. Perkecambahan. Pembelahan pertama zigot tidak terbentuk dinding sel, sehingga terbentuk inti bebas. Zigot membentuk satu atau lebih tabung yang tumbuh ke arah perisperma. Tabung terbentuk sel tabung kemudian bercabang-cabang dan membentuk suspensor primer. Kelima, cabang-cabang saling melilit membentuk embrio multiseluler. Sebuah sel kecil disebut sel pesuliar terletak di bagian apikal dari suspensor primer. Inti suspensor membelah sekali dan inti yang terkecil masuk ke dalam sel pesuliar.
Sel pesuliar tersebut kemudian membelah menjadi 4 embrional, yang kemudian membelah lagi secara transversal membentuk embrio bersel 8. Beberapa sel massa embrional dari suspensor primer kemudian memanjang dan membentuk suspensor sekunder. Yang terbentuk satu embrio, yang lainnya terdegenerasi. Embrio membentuk plumula di bagian tengah dan dikelilingi oleh kotil radikula terletak berlawanan arah dengan plumula. Yang terakhir, akar yang terbentuk mempunyai tudung akar. Next. Spermatopita atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu gimnosperma dan angiosperma. Pada angiosperma dibagi juga menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Pembuahan terjadi di dalam kantung embrio atau embriosa. Bakal biji yang telah masak mengandung 8 buah inti atau nuklei yang letaknya telah teratur dalam 3 kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama terdiri atas 1 inti sel telur plus 2 inti sinergid yang di dalam kandung embrio terletak di bagian ujung dekat mikrofil. Kelompok 2 terdiri atas 2 inti polar terletak di bagian tengah dari kandung embrio. Kelompok ketiga terdiri atas 3 inti antipodal terletak di bagian ujung lainnya dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur atau mikrofil atau dekat kalaza. Setelah dapat masuk ke dalam ruang bakal buah, bagian ujung tabung polen bergerak menuju ke arah salah satu bakal biji. Tabung polen dapat menyentuh nukleus melalui mikrofil, kemudian masuk ke dalam jaringan tersebut sampai ujung kandung embrio. Begitu ujung tabung polen berhasil masuk ke dalam embriosa, inti vegetatif dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, inti vegetatif kemudian mati atau lisis dan melebur bersama protoplasma yang berada dalam tabung polen. Sementara itu, kedua inti sperma telah masuk ke dalam kandung embrio untuk melakukan pembuahan. Salah satu inti sperma meleburkan diri dengan inti sel telur dan menjadi sebuah zigot. Sedangkan inti sperma yang kedua bergabung dengan 2 inti polar untuk kemudian membangun jaringan endosperm. Peleburan diri antara inti sperma dengan inti sel telur disebut pembuahan atau fertilization. Peristiwa ini disebut pembuahan ganda, karena di dalam kandung embrio terjadi 2 macam pembuahan, yaitu antara inti sperma dengan inti sel telur dan inti sperma dengan kedua inti polar. Tiap butir serbuk polen hanya dapat membuahi 1 bakal biji. Dengan demikian, bakal buah yang berisi banyak bakal biji memerlukan banyak butir polen untuk pembuahan. Pembuahan akan berjalan lancar bila polen dan inti sel telur dalam keadaan sehat dan subur atau fertil. Polen harus mempunyai daya tumbuh tinggi, sedangkan kepala putik harus mempunyai medium yang baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan polen selanjutnya. Dalam kandungan embrio, hanya 3 buah inti yang mengalami bagian dalam pembuahan. 5 inti lainnya yang tidak mengalami pembuahan akan segera mati setelah proses pembuahan berakhir. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah bersama dengan bagian akan tumbuh menjadi besar sambil mengalami perubahan bentuk seperti next. Inti sel telur akan menjadi zigot, 2 buah inti polar menjadi endosperm, inti bakal biji menjadi perisperm, selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam atau tegmen. Selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji sebelah luar atau testa. Bakal biji menjadi biji, 2 buah menjadi kulit buah, serta daun buah menjadi kulit buah, serta bakal buah menjadi buah. Zigot yang terjadi sebagai hasil peleburan diri antara inti sel telur dengan inti sperma, kemudian akan tumbuh menjadi embrio yang
mempunyai bakal akar atau radikula, bakal batang atau caucaliculus, serta bakal tunas atau plumula. Endosperm adalah jaringan nutritif berisi karbohidrat, lemak, dan protein untuk perkembangan embrio yang paling umum pada angiosperma. Endosperm nuklear. Tipe endosperm ini, pembelahan inti endosperm primer tidak diikuti oleh pembentukan dinding, sehingga di dalam kantung embrio terdapat beberapa ribu inti bebas. Kondisi ini dapat dikonsumsi oleh embrio yang berkembang atau menjadi seluler. Pembentukan dinding sentripetal, yaitu dari tipe ke pusat. Tingkat selulerisasi sangat bervariasi. Umumnya, endosperm akan berbentuk seluler, tetapi pada selularisasi terjadi hanya di sekitar embrio. Tipe ini ditemukan pada 161 familia Angiospermae. Endosperm seluler. Tipe ini ditandai tidak adanya tahap inti bebas. Pembelahan inti endosperm primer diikuti oleh pembentukan dinding. Pada tipe endosperm ini umumnya dapat ditemukan haustorium pada ujung kalaza atau mikrofil atau keduanya. Tipe ini ditemukan pada 72 familia Angiosperma, baik dikotil maupun monokotil, atau arasi dan lamnasi. Endosperm helobial. Tipe ini ditemukan pada 17 familia Angiospermae. 14 diantaranya adalah monokotil. Inti endosperm primer bergerak ke ujung kalaza, kemudian membelah menghasilkan dua sel yang tidak sama besar. Sel yang kecil pada kalaza tetap tidak membelah atau dapat membelah satu atau dua kali. Dapat tetap sebagai inti bebas atau kadang-kadang menjadi seluler. Sel yang besar pada ujung mikrofil akan membentuk inti bebas. Embrio yang terbentuk dapat mempunyai satu atau dua helai keping kotiledon tergantung jenis tanaman. Pada tanaman yang berkeping dua atau dikotiledon, bakal akarnya dapat tumbuh menjadi akar tunggang. Pada tanaman berkeping satu atau monokotiledon, akarnya akan mati. Pada waktu perkecambahan biji dan sebagai gantinya terbentuklah sejumlah akar-akar serabut yang tumbuh pada pangkal batang. Bakal buah yang dalam waktu 3-4 minggu belum menunjukkan pertumbuhan atau tidak menjadi besar, biasanya akan lekas gugur. Endosperm yang terjadi karena penggabungan diri antara inti sperma dan dua inti polar akan membelah berulang kali dan tumbuh menjadi jaringan besar. Endosperm berisi zat makanan, nutritif tisu untuk pertumbuhan embrio. Perkembangan endosperm. Endosperm tumbuh dan berkembang lebih dahulu dibandingkan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Endosperm kaya akan cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada sebagian besar tumbuhan monokotil, endosperm berisi cadangan makanan yang dapat digunakan sampai terjadinya perkecambahan. Pada beberapa tumbuhan dikotil, cadangan makanan ditranslocation ke kotiledon atau keping lembaga sebelum biji tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio diawali dengan pembelahan zigot secara mitosis, menghasilkan sel basal dan sel terminal. Sel basal berkembang menjadi suspensor. Suspensor berfungsi sebagai penghubung antara embrio dan kulit bakal biji, serta mengalirkan nutrien dari tumbuhan induk atau dari endosperm. Sel terminal berkembang menjadi proembrio yang melekat pada suspensor. Kotiledon mulai berkembang membentuk tonjolan pada juga diikuti perkembangan embrio. Embrio berkembang membentuk ujung batang dan ujung akar. Struktur biji yang matang. Selama pematangan, embrio telah berhenti berkembang dan biji mengalami pengurangan kandungan air sampai tersisa 5 hingga 15% dari berat biji. Biji yang matang mengandung embrio yang dikelilingi kotiledon, endosperm atau keduanya, dan dilindungi oleh kulit biji. Pada biji dikotil, umumnya terdapat satu kotiledon. Kotiledon pada beberapa tumbuhan monokotil disebut scutellum. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sela. Oke, embriogenesis pada dikotil atau Kapsela bursa pastoris.
Telur yang sudah difertilisasi disebut zigot. Zigot membelah asimetris membentuk sel terminal atau apikal yang kecil dan sel basal lebih besar pada gambar 1b. Sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel terminal membelah memanjang membentuk proembrio tetrat seperti gambar 1C. Lalu suspensor membelah melintang beberapa kali pada gambar 1D. Sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap kuadran pada gambar 1E. Setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan atau gambar 1F. Setiap oktan membelah periklinal menghasilkan protoderm di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium, dan hipokotil. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap globular pada gambar 1H, I, J, dan K. Lalu embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung, yaitu pada gambar 1L. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji. Ya, terima kasih. Embriogenesis pada diotil atau Kapsela bursa pastoris. Embriogenesis Kapsela bursa pastoris pada kedua sisi embrio tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah sehingga membentuk embrio tahap torpedo atau gambar 2A. Pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tahap kotiledon suspensor, membantu embrio masuk ke dalam endorsperm untuk mendapatkan makanan atau gambar 2B. Embrio tahap kotiledon yang terus tumbuh akan melengkung di dalam ovulum atau gambar 2C. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mengecil. Gambar 2. Embrio tahap kotiledon pada Kapsela bursa pastoris. Polyembryonik. Polyembryonik adalah adanya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Tapi embrio ini tidak selalu menjadi dewasa atau matang, tetap tidak berkembang atau berdegenerasi. Polyembryonik terbentuk karena 1. Pembelahan pada saat proembrio atau gambar 6. Zigot membelah tidak teratur, membentuk kelompok sel yang tumbuh silmutan dan membentuk beberapa embrio. Gambar 6A. Proembrio membentuk tunas kecil yang dapat berfungsi sebagai embrio. Gambar 6B. Embrio yang membentuk filamen menjadi bercabang dan masing-masing tumbuh menjadi embrio. Gambar 6C. Yang kedua, berasal dari sel selain sel telur atau sinergid. Yang ketiga, adanya lebih dari satu kantung embrio dalam satu ovulum. Yang keempat, berasal dari sel sporofit pada satu ovulum atau embrio adventitif. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.